kembali dalam ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik yang terkasih, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik yang masih lari-lari, yang masih jalan sana sini, dan masih sibuk dengan kesibukan lainnya, silakan duduk dengan tenang, dengan rapi, dengan sopan, karena kita saat ini ada dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat pujian yang berkata, Tuhan tak pernah janji. Kembali lagi kami anak-anakmu datang ke hadapan hadirat-Nya Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Nya Bapa dalam kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami pada saat hari ini Bapa. Biar Bapa senantiasa menyertai sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Nya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang doa kami dan hadirat kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Adik-adik yang terkasih, dengan penuh semangat kita angkat pujian yang mengatakan berlimpah sukacita di hatiku. Masih ingat yel-yel tepuk semangat? Kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama melakukan yel-yel tepuk semangat. Kakak hitung 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat.
Baik adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua dipersilakan untuk duduk kembali dengan tenang, hati yang tenang. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, baca kitab suci. Shalom, selamat pagi adik-adik. Semua sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Kak Budi akan pandu kita dalam cerita firman Tuhan hari ini. Dan ceritanya tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Cerita ini Kak Budi ambil gambar-gambarnya dari komik Alkitab. Cerita ini pembacaannya yaitu dari Kejadian 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya ini dengan tema Aku dan yang lain. Yang lain ini artinya di rumah kita masing-masing ada kakak, ada adik. Itu yang menjadi tema kita di pagi ini. Kak Budi akan baca cerita untuk adik-adik. Kejadian 37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya. Itu ayatnya yang pertama, yakni di tanah Kanaan. Jadi ini adik-adik lihat, itu Bapak Yakub dan anak-anaknya itu ada 12 orang. Anak-anaknya tuh ada 12 anak laki-laki. Nah, anak yang ke-11, anak yang ini namanya siapa? Ya, namanya Yusuf. Ini yang menjadi cerita kita hari ini. Lanjut ayat yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel, dalam hal ini Bapak Yakub, lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Kita lihat di gambar itu. Yakub memberikan jubah yang indah kepada Yusuf. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya.
dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kita lihat itu wajah saudara-saudara Yusuf seperti orang marah. Mereka tidak mau tegur dan mereka membenci Yusuf. Apa yang terjadi adik-adik? Saudara-saudara dari Yusuf itu, mereka iri dan benci kepada Yusuf. Lanjut ke ayat yang kelima. Pada suatu kali, bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepada Yusuf. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkasmu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Ini kita lihat ini yang namanya berkas-berkas, ikatan-ikatan gandum. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepada Yusuf, kepadanya, karena mimpinya dan perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Kita lihat ini adalah matahari, bulan, dan 11 bintang mengelilingi Yusuf seolah-olah menyembah kepada Yusuf. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan itu dalam hatinya. Demikian pembacaan dan cerita kita. Sekarang, apa maksud dari cerita ini ya? Cerita Yusuf dan saudara-saudaranya ini maksudnya apa ya? Maksudnya adik-adik, supaya kita dan saudara-saudara kita di rumah, kakak, adik, tidak boleh saling iri. Jika kakak mempunyai kelebihan, adik tidak boleh iri. Begitu pula sebaliknya. Jika adik mempunyai kelebihan, kakak tidak boleh iri. Nah, adik-adik, dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering saling iri sesama saudara. Bahkan kita tidak rukun dengan kakak atau adik kita. Mungkin kita berampas makanan, kita berebut mainan, kita saling marah. Itu hal-hal yang tidak boleh. Kita sudah dengar cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya yang saling iri. Kita juga tidak boleh saling iri, saling marah. Akhirnya membuat saudara-saudara kita hatinya sedih. Dan kalau kita punya kelebihan, kita tidak boleh sombong juga. Itu yang kita belajar dari cerita Yusuf. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus hidup rukun. Kita dan saudara-saudara kita di rumah, kakak, adik, atau mungkin ada sepupu, ada keluarga, kita harus hidup rukun, saling menyayangi, saling mengasihi. Adik-adik lihat, itu gambar-gambar ini, saling menyayangi, saling mengasihi. Bahkan dalam kondisi COVID-19 seperti sekarang,
kita juga tetap saling mengasihi dengan cara apa? Tetap menggunakan masker jika ada bersama-sama dengan teman-teman atau mungkin dengan saudara-saudara yang datang dari jauh, sehingga kita semua tetap sehat. Ingat, Tuhan Yesus sayang kepada kita. Oleh karena itu, kita pun harus sayang kepada kakak, adik, dan saudara-saudara kita yang lain. Demikian cerita kita di pagi ini, dan untuk ayat hafalan itu terambil di Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sekali lagi, Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikian cerita firman dan ayat hafalan kita. Sampai jumpa di cerita firman minggu depan. Kakak kembalikan kepada kakak-kakak yang MC. Adik-adik yang manis, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan bawa persembahan. Adik-adik yang terkasih, kita akan sama-sama menaikkan setiap doa kita, doa syafaat kita kepada Tuhan, dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Embun. Oke adik-adik, let's pray together. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us from our sins as we forgive our debtors. Don't lead us into temptation, but deliver us from the evil one, because yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Kita angkat pujian yang mengatakan, Bapa terima kasih. Bapa
hati, dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang senantiasa kami puji dan kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu ya Bapa, Engkau boleh menyertai kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan setiap kehidupan kami sebagai pelayan PAR maupun adik-adik sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami, sertai kami dalam setiap pergumulan kami, dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. 1, 2, 3, Shalom.